Oke guys, pagi itu terlihat di sebuah restoran Krabby Patty yang mana saat itu Tuan Crab terlihat sangat senang setelah menelpon seseorang. Ia memberitahu Squidward yang sedang santai membaca jika dia telah mengetahui bagaimana caranya untuk menghasilkan lebih banyak uang dari restorannya. Akan tetapi, Squidward tidak begitu menanggapi kabar tersebut karena begitu mendengar kabar itu, ia langsung sangat senang. Tuan Crab akan menyewakan restorannya untuk syuting film. Tentunya itu bisa menambah pendapatan sehari-harinya. Squidward sendiri merasa bahwa cara tersebut sangat membosankan, seolah-olah tidak ingin terlibat dalam rencana sampah itu. Tuan Crab kemudian berkata kepada SpongeBob bahwa bintang utama dari pemain film yang bernama Merlin Branzino menginginkan bayangan SpongeBob. Tentunya SpongeBob akan memberikan bayangan miliknya juga yang bisa menari-nari. SpongeBob sangat senang karena bayangannya bisa diajak syuting bareng artis. Ia pun memperlihatkan foto dari Merlin yang akan berperan menjadi seorang juru masak goreng dan akan mengajari SpongeBob memasak yang benar. Mendengar nama Merlin, Squidward langsung kalap karena dia tahu jika Merlin merupakan aktor terhebat di seluruh lautan. Apalagi ternyata Squidward sangat ngefans kepada Merlin karena setiap aksinya benar-benar sangat totalitas. Terutama Merlin bisa menghabiskan 6 bulan hidup sebagai seorang klarinet yang sejati, maka dari itu Squidward sangat tergila-gila. Ia pun memohon kepada Tuan Crab agar diikutsertakan dalam syuting film itu, namun Tuan Crab menolak karena Tuan Merlin hanya syuting di dapur bersama dengan SpongeBob. Lalu tak berselang lama dari itu, datanglah Merlin menggunakan kendaraan yang sangat mewah, yang mana sudah ada banyak sekali para penggemar yang sudah menunggunya. Bahkan para pengawalnya sampai-sampai jadi alas kaki demi kenyamanan bosnya guys. Hingga disinilah akhirnya si Merlin turun dan memberikan tanda tangan kepada para penggemarnya. Tuan Crab kemudian sudah menyambut kedatangannya, ia pun merangkul si Merlin dan ingin mempromosikan dagangannya. Namun si Merlin tidak tertarik. Dia hanya terfokus kepada perannya sebagai seorang juru koki masak di dapur. Saat itu Squidward yang sedang di kasir langsung menghampiri si Merlin berharap bisa mendapatkan tanda tangannya. Dalam keadaan posisi yang salting membuat si Merlin jadi ilfil, akhirnya kedua pengawal langsung membawanya pergi dari hadapannya lalu melemparnya keluar. Sementara itu Tuan Crab langsung membawa si Merlin pergi ke dapur. Nggak disangka saat melihat SpongeBob yang sedang memasak, Merlin begitu sangat terpukau dengan bentuk dan wajah SpongeBob yang autentik. Apalagi si Merlin sangat mengakui kehebatan SpongeBob dalam memasak Krabby Patty. Gerakannya sangat halus dan mempesona. Si Merlin kemudian meminta kepada SpongeBob untuk mengajarinya menjadi seorang juru koki masak yang handal seperti dirinya. Tentu SpongeBob akan mengajari si Merlin artis kondangan itu. Saat itu SpongeBob langsung mengajak Merlin untuk mengepel lantai terlebih dahulu. Si Merlin lalu mengikuti semua jejak SpongeBob saat membersihkan lantai tersebut. Bahkan tanya itu saja, SpongeBob juga menyuruh si Merlin untuk membersihkan kloset. Namun yang paling konyol di saat si Bubble Bass sedang buang air besar, SpongeBob malah menyuruh si Merlin untuk menggosok kloset tersebut biar bersih. Dan untungnya Merlin hanya nurut-nurut aja karena sekarang SpongeBob adalah pelatihnya. Setelah itu SpongeBob kemudian membuang sampah pada tempatnya bersama dengan si Merlin. Yang saat itu memang meski kresek sampahnya kecil, namun si Merlin dibuat cukup kelelahan. Setelah semua serangkaian itu, SpongeBob mengajarkan cara menggoreng patty yang benar. Pertama-tama patty dimasukkan ke dalam panggang dengan suhu yang sesuai. Saat mencicipinya, si Merlin pun merasa bahwa Krabby Patty itu sangat nikmat. Tak disangka saat SpongeBob memberikan spatula kepadanya, si Merlin dalam sekejap berhasil membuat Krabby Patty dengan sangat sempurna. SpongeBob nggak terkejut karena dia tahu jika si Merlin memiliki kemampuan yang alami. Meski begitu, si Merlin tetap merasa ada yang kosong, seperti ada kekurangan. Oleh sebab itu, si Merlin ingin mencobanya lagi membuat Krabby Patty. Singkat cerita, setelah 7 jam kemudian, terlihat si Merlin sudah membuat Krabby Patty ratusan biji. Dan untungnya saat membuat Krabby Patty yang terakhir, si Merlin bisa merasakan nikmatnya membuat Krabby Patty. Terlihat saat itu SpongeBob sangat kelelahan dan memutuskan segera pulang ke rumah karena saat itu sudah larut malam.
Pagi harinya, tiba lagi SpongeBob datang ke tempat kerja dengan penuh ceria, lalu memberikan kecupan cinta kepada Squidward sebagai tanda persahabatan. Saat itu Squidward terkejut karena mengira di dapur adalah SpongeBob yang sudah memasak sepanjang hari. Namun setelah dilihat ke dapur, ternyata itu adalah si Merlin yang menggunakan kostum mirip SpongeBob. Bahkan dengan teliti, si Merlin bisa menirukan semua gaya seperti SpongeBob. Tak hanya itu saja, dia juga sama-sama membuat kesal Squidward. Tak lama dari itu datanglah direktur dan para kru film yang langsung menyiapkan seluruh peralatannya untuk syuting. Tuan Crab muncul setelah mendapatkan uang yang sangat banyak dari direktur si Merlin. Di sana, sang direktur ingin memasang beberapa kabel melalui dinding. Awalnya nggak setuju, namun setelah diberikan uang yang banyak, akhirnya Tuan Crab mempersilahkannya. Lalu salah satu kru film masuk ke dalam dinding itu. Sementara SpongeBob dipersilakan untuk menonton saat syuting film sedang dimulai, Merlin mulai berakting yang menggunakan dialog yang sama seperti SpongeBob. Tiap hari kerjaannya bergelut di dapur untuk memasak kue Krabby Patty yang sangat lezat demi para pelanggannya. Kehidupan tiap harinya hanyalah seperti ini, namun dia sangat menikmati hidupnya sebagai seorang juru koki masak. Tentu dengan kehadirannya di dapur membuat hati semua pelanggannya jadi bahagia. Dan singkatnya, syuting telah berakhir, semua kru langsung bertepuk tangan karena melihat akting si Merlin sangat memukau. Disinilah terlihat sikap asli si Merlin yang mulai sombong. Direktur langsung menyuruh semua orang pergi karena tempat ini akan segera dihancurkan. Tuan Crab senang karena dia bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Tak lama dari itu, ledakan pun telah terjadi menghancurkan restoran Tuan Crab. Lalu direktur memberikan 3 tiket gratis perdana untuk mereka. SpongeBob berharap kedepannya nanti restorannya bisa ramai. Singkat cerita, setelah 3 tahun kemudian pasca produksi film, terlihat ketiganya sedang berada di bioskop untuk melihat film si Merlin. Namun ternyata restoran dari Tuan Crab dan si Merlin hanya kesorot beberapa detik saja, karena pada saat itu telah muncul kedua robot yang sedang bertarung di depan restoran, yang akhirnya Tuan Crab dan kedua pegawainya langsung segera keluar dari bioskop karena telah kecewa dengan film itu, mengingat restorannya hanya muncul sebentar saja. Padahal restoran telah dihancurkan oleh para kru film. Kemudian saat itu Squidward juga sempat kecewa dengan si Merlin. Mereka berdua kemudian telah bertemu dengan si Merlin, yang ternyata si Merlin gak pernah melihat film dirinya sendiri. Kali ini si Merlin akan memerankan film kembali, namun di sini si Merlin akan menirukan Squidward sebagai seorang pemain klarinet sejati. Setelah melihat penampilannya yang begitu sangat jelek, akhirnya membuat Squidward sangat ketakutan dan akhirnya lebih memilih pergi melarikan diri. Sementara itu di akhir film, si Merlin mengikuti Squidward kemanapun pergi, yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan SpongeBob yang berada di pantai seorang diri. Dia menyanyi lagu favorit yang sering dinyanyikan. SpongeBob berhenti untuk melihat arah angin menggunakan jari telunjuk. Setelah mendapat tempat yang pas, SpongeBob langsung menggelar tikar yang sudah dibawa sebelumnya. Lalu ia langsung segera berbaring tidur untuk berjemur. Tak lama dari itu datang seorang pria yang membuang sampah bekas es krim ke wajah SpongeBob. Saat ditegur, pria itu tidak mengaku. Keterangan SpongeBob mulai terganggu saat beberapa orang melewati tempatnya. Dia merasa terganggu. Sebagai warga negara yang baik, SpongeBob langsung membuang sampah itu, namun ada satu sampah plastik yang tertiup angin. Dia langsung berlari dan mengejar sampah itu. Di sisi lain yang memperlihatkan pria yang sedang bersantai kepanasan. SpongeBob saat itu tak sengaja melangkahi pria itu hingga membuat botol miliknya tumpah. Dia pun menangis kejer karena SpongeBob hanya meminta maaf saja guys. SpongeBob terus mengejar sampah plastik hingga kemana-mana, bahkan dia melewati orang-orang yang sedang berjemur. Pedagang juga tak luput dari korban kecerobohan SpongeBob. Dia terlalu fokus mengejar sampah plastik itu, tanpa tahu di sekitarnya banyak sekali orang-orang yang diganggu. Namun meski begitu, SpongeBob tetap bertekad untuk mengambil sampah itu kembali. Masalah semakin besar terjadi di mana-mana. Kerusuhan itu membuat tempat-tempat di sekitarnya mulai mengalami kerusakan. Pada akhirnya, setelah beberapa lama kemudian, SpongeBob berhasil mengambil sampah plastik itu dan dibuang ke tong sampah. SpongeBob lalu melihat di sekeliling pantai itu yang sudah berantakan akibat ulahnya yang sangat ceroboh.
Orang-orang sudah pada melihat ke arah SpongeBob meski dia sempat ketakutan, namun ini memiliki misi untuk mengambil sampah yang berserakan. Di kemudian hari, SpongeBob sudah memakai seragam petugas kebersihan. Satu persatu sampah mulai diangkut. Hatinya sangat senang hingga membuat ia bernyanyi riang gembira. Ketika dia mengambil salah satu sampah, tongkat SpongeBob tak sengaja mengenai bokong si Plankton. Hal itu membuat Plankton langsung menjerit kesakitan. SpongeBob mengira Plankton mirip Acar yang sudah tua. Kemudian ia melepaskan kembali Plankton, tentunya si Plankton langsung segera pergi berlari dari hadapannya. Di sampingnya terdapat 3 orang yang sedang menunggu Acar yang dipegang SpongeBob, namun dia mengatakan kepada mereka semua bahwa itu bukan Acar. SpongeBob menggunakan alat penyedot sampah biar lebih cepat ketimbang harus menggunakan tongkat. Dalam beberapa detik saja, alat penghisap itu menghisap semua termasuk pasir di pantai. Hingga yang tersisa hanyalah logam besi. Orang-orang yang sedang berjemur kemudian menjadi matang karena logam itu kepanasan akibat cahaya matahari yang menyengat. Di saat yang bersamaan, kaki SpongeBob pun mulai merasa kepanasan akibat menginjak logam besi yang sudah semakin panas. Dia pun langsung segera pergi berlari ke tempat aman. Merasa tempat itu sudah bersih, SpongeBob langsung segera pergi pulang ke rumah. Si Larry kemudian datang ke tempat itu melihat orang-orang yang sudah matang berjemur. Dalam perjalanan pulang, SpongeBob mengendus ada banyak sampah yang dibuang sembarangan. Ternyata pelakunya Bubble Bass yang membuat sampah sembarang. Tentu karena tugasnya belum usai, SpongeBob mulai mengikuti kemana Bubble Bass pergi. Dia pun mengambil satu persatu sampah itu. Akhirnya SpongeBob pun merasa kelelahan karena harus mengambil sampah itu. Tak lama dari itu Bubble Bass menyadari ada jangkar yang menancap di celana belakang. Melihat itu Bubble Bass langsung pergi berlari seperti kuda. Kekacauan mulai terjadi di mana-mana. Bubble Bass mulai merusak properti milik orang lain. Di tempat itu juga terlihat polisi yang sedang menilang kendaraan. Namun hatinya luluh saat pengendara itu memberikan bunga. Akhirnya setelah berlari, Bubble Bass pun berhenti karena kelelahan. Sedangkan SpongeBob melayang di udara karena menabrak Bubble Bass. SpongeBob tak sengaja menabrak kendaraan milik Slappy hingga terguling. Dia pun langsung segera meminta maaf pada Slappy karena bersalah. Di saat itu peti mati keluar dari kendaraan dan terbuka, sehingga vampir itu langsung menjadi debu setelah terkena cahaya matahari. Setelah beberapa saat, SpongeBob langsung membersihkan abu dan dimasukkan kembali ke dalam peti mati. Slappy pergi dan mengucapkan terima kasih kepada SpongeBob. Ketika SpongeBob akan beranjak pergi dari tempat itu, dia pun melihat di sekeliling sekitar kota yang sudah tidak ada lagi sampah. Dia pun senang, namun itu tak berlangsung lama karena di sana SpongeBob telah melihat salah satu sampah yang tersisa belum diambil. Dan di sinilah SpongeBob merasa sangat tertantang karena dia harus kembali lagi menjadi tukang bersih-bersih. Ini adalah pertarungan antara petugas kebersihan dan sampah, namun ketika dia mengambilnya justru si sampah itu berhasil terus menghindari. Hal itu membuat SpongeBob sangat kesal guys. Disinilah kemudian SpongeBob mengeluarkan juru kincir angin untuk mendapatkan sampah yang membandel, akan tetapi setelah mengeluarkan tekniknya, sampah itu lagi dan lagi berhasil mengelak. Karena beberapa cara sudah dilakukan namun tak kunjung berhasil, akhirnya disinilah SpongeBob mulai menggunakan cara untuk mendapatkan sampah tersebut. Singkat waktu yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang menggali tanah di tengah jalan. SpongeBob pun telah selesai. Dia sangat yakin bahwa rencana matang ini pasti akan berhasil menangkap si sampah laknat itu. Keyakinannya bertambah tatkala si sampah itu mulai mendekat perlahan-lahan ke dalam lubang. SpongeBob mundur satu langkah dari lubang itu, namun si sampah itu cerdas, malah membuang lubang jebakan itu ke sisi SpongeBob. Akhirnya mereka pun saling mengoper lubang jebakan itu ke sana kemari. Dalam hal ini SpongeBob justru termakan oleh jebakan yang dibuat sendiri dan masuk ke dalam lubangnya. Akhirnya disinilah SpongeBob mulai frustasi, dia pun bersedih dan menangis. Dia hanya ingin membersihkan kota Bikini Bottom agar bersih dari sampah. Namun aksinya sangat sulit untuk dilakukan. Si sampah itu kemudian mendekat, namun dia berhasil ditangkap oleh SpongeBob karena tadi dia hanya bersandiwara saja. Dengan bangganya SpongeBob akhirnya berhasil mendapatkan si sampah yang keras kepala itu.
Dia pun langsung menyimpan sampah itu ke dalam saku celana, namun si sampah berhasil kabur karena sakunya bolong. Si sampah itu langsung pergi bersembunyi di tempat yang aman. SpongeBob yang sudah kesal kemudian masuk ke mode robot pembersih sampah. Dia dan tong sampah mulai mengejarnya hingga di tempat itu si sampah tersebut telah terpojok karena jalan buntu. SpongeBob dengan bangganya mengucapkan bahwa dia sebentar lagi akan menangkapnya. Ketika SpongeBob mulai mengayunkan tongkat ke sampah itu, justru si sampah berhasil loncat ke atas atap. Hal itu membuat SpongeBob harus berpikir lagi, yang mana ternyata si sampah itu merupakan alat robot drone ciptaan si Plankton. Akhirnya SpongeBob mulai naik ke dinding itu menggunakan kedua tangannya. Di sini Plankton berniat balas dendam kepada SpongeBob yang pernah menusuk pantatnya. Plankton sangat sakit hati karena dia telah diperlakukan buruk di depan orang-orang. Ketika SpongeBob sudah mencapai ke atas, Plankton langsung mengeluarkan baling-baling hingga membuatnya bisa terbang ke sana kemari. SpongeBob awalnya kesulitan untuk mengambil sampah itu. Dia belum sadar jika sampah itu telah dikendalikan oleh si Plankton. Hingga akhirnya SpongeBob berhasil menancapkan tongkat itu ke sampah itu. Tentunya Plankton pun yang tak mau rencananya gagal begitu saja, akhirnya menggunakan rencana kedua agar SpongeBob terjatuh. Si Plankton mulai menggunakan robot terbangnya berputar kemana-mana agar SpongeBob bisa terlepas. Namun apa boleh buat, tekad SpongeBob sudah bulat, dia akan berusaha untuk mendapatkan sampah tersebut. Si Plankton pun tertawa kegirangan dengan permainan itu karena SpongeBob tak kunjung terjatuh. Akhirnya Plankton membawanya pergi ke pantai. Si Plankton sengaja membuat SpongeBob terjatuh ke pantai. Meski tubuh SpongeBob sudah bolak-balik dihantamkan ke air laut, namun dia tetap tidak melepaskan genggamannya. Dia tidak menyerah begitu saja meski SpongeBob ditenggelamkan ke dalam air laut. Namun dia mengatakan kepada sampah itu bahwa dia tidak akan menyerah untuk mengambil sampah yang sudah mempermainkannya. Tentunya mendengar itu si Plankton tertawa terbahak-bahak. Dia pun semakin menjadi-jadi mengerjai SpongeBob. Kini SpongeBob harus melewati rintangan kincir angin yang besar. Lalu SpongeBob juga sempat kesetrum antena kapal radio hingga membuat antena itu patah. Sampai di situ saja, kini Plankton sedang terbang di bawah Larry yang sedang berjemur. Kebetulan robotnya sedang kehabisan bahan bakar. Kemudian akhirnya robot drone itu terjatuh tepat mengenai Larry dan terjadi ledakan. Akibatnya sampah yang sudah dibersihkan oleh SpongeBob kembali berserakan lagi. SpongeBob akhirnya tahu siapa dalang di balik sampah itu. Larry menghukum mereka berdua untuk memungut sampah dan membersihkan pantai tersebut. Terlihat karena sampah semakin penuh, hal itu membuat SpongeBob menjadi gila karena dia harus mengulang membersihkan pantai tersebut kembali. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Tuan Crab yang sedang berada di kantor. Dia pusing karena ada banyak tumpukan tagihan di mejanya. Dia pun menghancurkan kertas-kertas itu, tak lama berbunyi suara telepon. Tuan Crab mengira bahwa itu adalah pelanggan di restoran sehingga dia pun berbicara dengan sopan. Namun Tuan Crab salah, yang menelpon ternyata anaknya yaitu Yanto. Perel. Di sekolah terlihat Perel sangat senang dan memberitahu sebuah kabar yang gembira bahwa Nona Leonor telah jatuh ke dalam mixer dan sekarang dia sedang terluka parah. Alasan dia menghubungi ayahnya karena Perel telah memberitahu semua teman-teman bahwa dia akan membeli roti Krabby Patty. Tuan Crab yang mendengar itu tidak terlalu senang karena dia sudah lama sangat benci jika harus mengantar makanan ke sekolah. Alasannya karena dia dulunya seorang laki-laki yang culun dan banyak gaya. Alamak. Perel pun menangis sehingga membuat seisi kantor banjir dengan air mata. Dia meminta agar sang ayah mengantarkan makanan itu ke sekolah. Nantinya dia pasti akan mendapatkan banyak pelanggan. Tentunya setelah mendengar itu Tuan Crab setuju. Dia pasti akan membuat pesanan dan mengantarnya. Perel segera menyuruh ayahnya secepat mungkin untuk membuat Krabby Patty karena hampir jam makan siang akan segera dimulai. Tuan Crab kemudian memanggil kedua karyawan untuk menghadap ke kantor, kemudian langsung segera pergi ke sekolah menengah untuk memasak di kantin.
Tentunya Squidward sangat senang karena dia berharap di sekolah masih ada guru musik. Jadi nantinya dia bisa memamerkan seni musik klarinet di depan anak-anak. Tuan Crab langsung mengambil klarinet milik Squidward. Di sini Tuan Crab menyuruh Squidward untuk menjaga restorannya. Karena yang pergi ke sekolah hanya dia dan seorang SpongeBob saja. Dan kemudian akhirnya mereka berdua pun segera pergi OTW guys. Meski tidak diajak, Squidward sangat senang akhirnya dia bisa duduk bersantai tanpa adanya pelanggan. Namun tak berselang lama dari itu ternyata datanglah para pelanggan yang menggunakan 5 mobil bus ke restoran. Tentunya Squidward dibuat panik setengah mati. Di sisi yang lain, SpongeBob berhenti di halaman sekolah karena dia telah melihat papan pengumuman yang melarangnya untuk bermain gelembung. Melihat hal itu, SpongeBob pun tak akan ada lagi menggunakan gelembung. Tak lama datanglah anak-anak ke sekolah. Pearl pun langsung membawa keduanya pergi ke dapur sekolah. Sebelum itu, Pearl mengucapkan banyak terima kasih kepada ayahnya karena sudah membantunya. Ketika mereka berdua sudah berada di dalam kantin, SpongeBob dan Tuan Crab dibuat terkejut karena melihat para siswa yang sudah kelaparan. Mereka memakan apa saja di tempat itu sehingga membuat badannya kurus. Tak berselang lama terdengar bunyi alarm yang mana di sana terdapat Nona Leonor juru koki masak di kantin tersebut. Dia pun menyuruh semua anak-anak itu untuk berbaris rapi, termasuk Tuan Crab dan SpongeBob. Tuan Crab langsung menjelaskan kedatangannya bahwa mereka telah diutus oleh pihak sekolah untuk menjadi koki sementara waktu di kantin ini. Setelah mendapat penjelasan, mereka langsung dibawa ke tempat posisi masing-masing. SpongeBob sudah bersiap di dapur untuk memasak. Ia pun mengeluarkan berbagai bahan-bahan makanan sebelumnya yang telah dia persiapkan. Aksi memasaknya sempat diganggu oleh Leonor yang menjelaskan kepada SpongeBob bahwa mereka telah memiliki aturan tersendiri, yaitu tidak boleh membuat makanan Krabby Patty di tempat ini, yang dimana mereka hanya bisa diperbolehkan memasak rumput laut, roti, dan kue rebus saja. Tentunya menurut SpongeBob makanan itu cukup mengerikan. SpongeBob lalu ingin membuat daging cincang ke dalam makanan itu, namun Leonor langsung merusaknya karena peraturan di kantin itu harus merebus makanan apapun. SpongeBob harus mengambil makanan di tempat penyimpanan yang cukup terlihat kumuh. Ia pun mulai merebus makanan tersebut dengan rasa jijik. Sementara itu di tempat kasir terlihat Tuan Crab yang sudah dimarahi oleh anak-anak yang sudah kelaparan. Mereka ingin memakan kue Krabby Patty seperti yang sudah dijanjikan oleh Pearl. Tuan Crab berusaha untuk menenangkan mereka semuanya, lalu langsung memanggil SpongeBob agar segera menyajikan kue yang dimaksud. Saat itu ia pun tiba dan memberikan makanan tersebut. Tuan Crab pun kaget karena SpongeBob hanya menyajikan makanan yang gak enak. SpongeBob menjelaskan bahwa memang aturan di kantin hanya memperbolehkan makanan itu. Salah satu murid yang sudah kelaparan langsung mengambil makanan tersebut. Setelah dimakan ternyata bukan kue Krabby Patty, itu hanyalah makanan biasa yang selalu dimakan. Tentunya si murid itu langsung bersedih melihat makanan tersebut. Di sini SpongeBob mengatakan bahwa dia tidak tahan jika harus memasak di tempat ini karena semua makanan yang diberikan tanpa diberi bumbu sama sekali. Yang pasti rasa makanan tersebut sangat hambar dan tidak enak. Untungnya SpongeBob berhasil menyembunyikan bumbu rempah-rempah di giginya. Ia pun langsung memberikan bumbu rasa ke makanan tersebut. Ketika murid perempuan mulai mencicipi, ia pun merasakan ada rasa kelezatan pada makanan yang sehari-hari mereka makan. Saking enaknya, dia pun bermain gitar, namun sayangnya Nona Leonor malah mengambil makanan yang dikunyah di dalam mulut. Ternyata dia sudah mengetahui di dalam kantinnya terdapat kecurangan yang sudah melanggar peraturan di sekolah ini. Dia pun langsung memaki-maki Tuan Crab dan SpongeBob karena dia tidak bisa mengikuti semua aturan yang sudah dibuat. Dia langsung menugaskan SpongeBob pergi ke dapur untuk membuat makanan lagi, sedangkan Tuan Crab menjadi kasir. Tak berapa lama kemudian, Pearl datang bersama dengan teman-temannya. Ia pun sudah tak sabar dengan masakan SpongeBob. Namun Pearl sangat terkejut, pasalnya anak-anak masih memakan makanan yang biasa mereka konsumsi. Pearl menegur sang ayah karena tidak bisa menepati janji. Tuan Crab menjelaskan bahwa mereka sangat dilarang membuat kue selain dari Leonor. Akhirnya Tuan Crab meminta sang anak untuk mengalihkan perhatian Leonor agar mereka bisa memasak Krabby Patty. Pearl pun kemudian langsung bergegas untuk menjalankan rencana.
Dia menari-nari dan membuat pandangan mata Leonor terhalang. Kemudian Tuan Crab langsung segera memerintahkan SpongeBob untuk membawa Krabby Patty yang sudah dimasak. Tentu SpongeBob langsung mengambilnya. Di sana Tuan Crab langsung membagikan satu persatu roti Krabby Patty itu kepada anak-anak. Tentunya mereka yang bosan karena hanya makan itu-itu saja langsung dibuat senang karena akhirnya mereka bisa mendapatkan makanan Krabby Patty yang sangat lezat itu. Aksi Perel akhirnya bisa ketahuan. Lenor tahu jika semua murid sedang memakan Krabby Patty. Akhirnya dia pun turun ke lantai dan langsung mengambil semua makanan Krabby Patty itu dari tangan para murid satu persatu. Tentunya dengan adanya larangan itu membuat semua murid sangat bersedih, terutama Perel yang sudah merencanakan aksinya. Namun harus gagal gara-gara Lenor melihat kejadian itu tanpa berpikir panjang. Perel langsung melempar makanan itu ke wajah Lenor. Semua murid langsung menatapnya, tak disangka Lenor membalas dengan melempar Krabby Patty. Sehingga cara itu langsung diikuti oleh semua murid yang sama-sama melempar makanan. Lenor langsung membalas melempar Krabby Patty itu lagi ke para murid itu. Kini Lenor hanya memiliki satu Krabby Patty. Dia pun berusaha untuk pergi dari sana karena kini suasana sedang tidak kondusif. Sementara itu SpongeBob baru keluar dari dapur sembari membawa Krabby Patty. SpongeBob lalu langsung melempar ke mulut Lenor hingga membuatnya tersungkur ke belakang. Semua murid langsung melihat keadaan Lenor pasca setelah memakan Krabby Patty. Tak disangka setelah mencicipi makanan itu, dia merasakan kelezatan yang sangat luar biasa. Hingga dia pun langsung memerintahkan semua anak-anak untuk pergi ke restoran Krabby Patty untuk makan di sana. Para guru pun pergi karena ingin makan siang Krabby Patty. Sementara itu terlihat meski hanya seorang diri, ternyata Squidward berhasil melayani para pembeli yang jumlahnya yang sangat banyak. Yang setelah beberapa detik kemudian dia pun dibuat terkejut kembali, yang dimana ada lagi kedatangan 5 bus sekolah. Akhirnya di dalam restoran itu semua para murid dan guru berpesta menikmati kelezatan Krabby Patty tersebut. Kemudian Tuan Crab memang sengaja melempar semua roti-roti itu agar dia bisa mendapatkan banyak uang. Kini Lenor pun sudah tidak menggunakan aturan lama untuk membuat makanan, karena ternyata di luar sana banyak sekali makanan yang sangat enak. Yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, cerita dimulai dengan dua orang yang saling berpapasan di jalan. Mereka berhenti karena telah mendengar bunyi suara kentut, yang ternyata setelah ditelusuri suara tersebut berasal dari restoran Tuan Crab, yang mana saat itu banyak sekali para pelanggan yang ngantri ingin mendapatkan saus kuning tumpahan untuk kue Krabby Patty-nya. Dan itu tadi adalah suara yang dikira bunyi kentut. Saat itu banyak sekali orang-orang yang menyukai menu rasa saus kuning, apalagi SpongeBob sangat ahli bisa membentuk saus kuning menjadi apapun sesuai requestan dari para pelanggannya. Namun sayangnya saat itu si baju merah nggak mendapatkan saus mayones karena telah kehabisan, sehingga SpongeBob harus kembali ke dapur untuk mengambilnya lagi. Ketika dia sudah berada di sana, ia pun mulai membuka berangkas penyimpanannya, akan tetapi justru di dalam berangkas penyimpanan tersebut ada Tuan Crab yang marah-marah karena SpongeBob telah memakai saus kuning miliknya terlalu banyak. Akhirnya SpongeBob menemui Squidward yang sedang santai. Tuan Crab yang marah kemudian menyuruh kedua anak buahnya untuk pergi ke tambang saus kuning untuk mengambilnya. Secara tiba-tiba saja si Patrick muncul dari dalam berangkas yang telah memakan saus kuning. Alhasil si Patrick juga dipaksa untuk pergi ke sana. Namun tak berselang lama dari itu datanglah si kakek tukang sawi terkutuk yang melarang ketiganya agar jangan pergi ke tambang tersebut. Mereka menganggap si kakek tua itu sebagai mumi yang hidup. Alasan kakek tua melarangnya dikarenakan dia sudah pernah berada di tambang tersebut, namun tidak ada yang bisa keluar dari sana dengan selamat. Karena ketiganya nggak percaya dengan cerita itu, akhirnya mengatakan bahwa mengapa si kakek tua tersebut bisa keluar dan masih hidup, padahal dirinya pernah berada di sana. Akhirnya si kakek tua itu pun mencoba untuk pergi dari dapur, namun mereka masih bisa melihat sedikit kaki si kakek tua itu, hingga akhirnya si kakek tua itu benar-benar pergi dari sana. Singkat cerita, ketiganya sudah berada di tempat. Squidward mencoba untuk membaca peta yang diberikan oleh Tuan Crab, namun dia kesulitan untuk menentukan di mana letak dari saus kuning tersebut.
Si Patrick yang sedang mengupil tak sengaja menarik kotak kecilnya sampai keluar, sehingga si Patrick langsung memberikan otak kecilnya ke baju Squidward. Lalu mereka segera masuk ke dalam. SpongeBob dan si Patrick sangat antusias saat berada di dalam tambang itu. Sampai-sampai mereka pun menari ke atas ke bawah sehingga menyebabkan jalan keluarnya telah tertutup bebatuan. Jadi mereka nggak bisa keluar dari sana alias terjebak. Si Patrick pun langsung panik saking ketakutannya membuat si Patrick nggak bisa berpikir. Hingga akhirnya si Patrick pun sampai pingsan. Squidward berusaha menenangkan si Patrick yang sedang ketakutan. Ia berusaha membangunkannya namun tak kunjung bangun. Alhasil SpongeBob langsung meracikkan kue Krabby Patty. Setelah jadi Squidward langsung memasukkan kue Krabby Patty itu. Setelah si Patrick tersadar, Squidward berusaha menenangkannya kembali agar si Patrick nggak stres. Namun si Patrick justru membuat Squidward kesal karena memberikan kue Krabby Patty yang sudah dimakan kepadanya. Alhasil Squidward langsung segera pergi. Di sana mereka telah menemukan jalan buntu. Karena nggak ada jembatan penyeberangan, konyolnya SpongeBob justru malah terjun bebas karena ingin mengetahui seberapa kedalamannya, sehingga terjatuh ke dalam jurang yang cukup dalam. Tiba-tiba saja SpongeBob muncul kembali lalu mengajak kedua temannya untuk menggunakan eskalator saja untuk turun. Di sana banyak para pekerja tambang batu bara yang naik ke atas untuk bekerja kembali. Ada juga para penambang belerang, tak hanya itu saja ada para bocil juga yang sedang berlibur. Akhirnya ketiganya sudah berada di bawah. Squidward menyuruh kedua rekannya untuk berpencar mencari saus kuning. SpongeBob malah menemukan emas yang cukup banyak, namun malah dibuang begitu saja karena dianggap tidak berguna. Sementara itu justru si Patrick banyak menemukan batu permata yang sangat melimpah. Kini giliran Squidward karena kedua temannya telah mendapatkan emas dan juga batu permata. Sayangnya justru ketika sedang menggali malah keluar pasir yang berasal dari atas karena si bocil sedang bermain pasir. Hingga tiba-tiba saja si bocil itu malah tersedot ke dalam. Hal itu membuat Squidward sangat panik. Si bocil itu kemudian naik ke atas untuk pergi menuju jalan pulang. Squidward sedikit kecewa karena nasibnya nggak seberuntung kedua teman-temannya. Ketika SpongeBob sedang sendirian mengendu sesuatu yang ditemukannya, ia langsung menghancurkan bebatuan itu, yang ternyata isinya ada sebuah telepon panggilan yang masuk. Ternyata panggilan itu berasal dari Tuan Crab yang menyuruh kedua pegawainya agar segera mencari keberadaan saus kuning, karena para pelanggannya sudah sangat antri kelaparan. Sementara itu terlihat Squidward yang sedang bingung karena tak kunjung menemukan saus kuning tersebut. Ia pun terkejut karena tiba-tiba saja bebatuan di sampingnya itu telah runtuh. Ia pun pergi masuk ke dalam untuk menelusurinya. Ternyata ada terowongan jalur kereta api bawah tanah dan kebetulan kereta itu telah datang. Lalu di dalamnya kereta api sudah ada SpongeBob dan si Patrick yang mengajak Squidward untuk pergi bersama dengannya. Namun secara tiba-tiba saja terdengar pengumuman bahwa kereta akan kembali berangkat. Squidward langsung menggesek kartu miliknya agar pintu tersebut bisa terbuka. Akan tetapi sepertinya kartu miliknya nggak bisa mengakses pintu itu. Hingga setelah digesek beberapa kali, akhirnya pintu tersebut telah terbuka, tetapi Squidward tidak bisa naik karena kepalanya malah kejepit di antara kedua pintu. Kereta itu pun tetap melaju, membuat Squidward sangat tersiksa. Keduanya mengatakan bahwa kereta ini merupakan kereta terakhir malam ini. Jika terlambat sedikit saja, maka mereka nggak bisa meneruskan perjalanan yang cukup jauh. Singkat cerita, akhirnya mereka telah tiba di tempat penambangan yang berbeda. Ketiganya segera turun dari kereta dan langsung masuk ke dalam tempat pertambangan. Squidward yang sangat kesal tak sengaja telah berhasil menemukan saus mayones. Sementara itu SpongeBob justru menemukan saus yang sangat pedas hingga membuatnya kebakar. Sedangkan si Patrick hanya mendapat saus tomat dan disinilah puncaknya setelah mencari cukup lama. SpongeBob akhirnya telah berhasil mendapatkan saus kuning sesuai dengan perintah dari Tuan Crab. Ketiganya dibuat sangat senang karena sebentar lagi bisa pulang dari kerjaan yang membosankan ini. Sampai-sampai mereka bertiga berputar-putar sampai terlempar. SpongeBob yang berusaha untuk menggalinya, namun sangat disayangkan ternyata tanah itu sangat keras untuk digali, membuat alat miliknya rusak. Hal itu membuat SpongeBob bersedih karena telah gagal untuk menggalinya. Kini giliran si Patrick yang memanfaatkan kepalanya yang lancip untuk menembus tanah.
Pertama-tama si Patrick membuat putaran di kepalanya, lalu langsung ditancapkan ke dalam tanah. Namun tiba-tiba saja muncullah kepulan debu yang disertai dengan si kakek tua. Si kakek tua itu langsung memarahi ketiganya karena mencoba ingin mengambil saus kuning tersebut. Si kakek tua langsung menutupi lubang itu dengan menggunakan gigi palsunya karena akan membahayakan semua orang. Squidward pun tak percaya dengan cerita si kakek tua itu karena baginya jika dia bisa segera mendapatkan saus kuning tersebut, maka mereka bisa segera pergi dari sana. Akhirnya karena terjadi cekcok yang sangat hebat, si kakek tua itu langsung menghajar Squidward sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Meski si Patrick berbadan besar, namun hanya dalam sekali serang si Patrick malah jadi ayam geprek. Karena serangan keras itu membuat tempat yang berisi saus kuning mulai bergetar hebat yang mengakibatkan keretakan di sekitar tanah itu. Semua berusaha mencegah agar tidak meledak keluar, sedangkan si kakek tua itu langsung segera pergi dari sana. Sedangkan saat itu Squidward mendapat kabar dari Tuan Crab untuk segera membawa saus kuning ke restorannya. Karena para pelanggan sudah mengamuk tak terkendali lagi. Hanya hitungan beberapa detik saja akhirnya saus kuning itu meledak tak terbendung lagi tepat di atas restoran Tuan Crab. Saus kuning itu pun berceceran di mana-mana, jadi para pelanggan yang kelaparan akhirnya bisa makan sepuasnya. Yang kemudian film pun berakhir guys.